warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vita Pratiwi, SST PDN MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi kebidanan S1 Profesi Bidan di Stikes Pelita Ilmu Depok. Sebagai salah satu dosen, saya mempunyai kewajiban melakukan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah melakukan pengajaran kepada mahasiswa. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diadakan oleh Kemdikti-Saintek, yaitu pada penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu kesehatan reproduksi. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib, di mana mata kuliah ini dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama, mengetahui tentang perubahan anatomi dan fisiologis pada pubertas. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang konsep kesehatan reproduksi remaja. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu untuk bagaimana konsep tentang perencanaan keluarga. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang dan melakukan pemeriksaan fisik pada remaja dan riwayat anamnesis pada menstruasi. Yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu melakukan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja. Yang keenam, mahasiswa diharapkan dapat melakukan evidence base terkait asuhan remaja. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan metode diskusi kelompok, di mana ini untuk mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan kasus nyata yang dihadapinya. Yang kedua, dengan metode DIA, artinya yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, dan Action. Nah, di mana saya menggunakan metode pembelajaran ini sehingga mahasiswa dapat menarik dan memudahkan mahasiswa dalam menerima pembelajaran. Pada media pembelajaran, mahasiswa dapat mengunduh RPS ataupun modul pembelajaran di platform resmi di Stikes Pelita Ilmu Depok di siadak.ac.id. Untuk kriteria penilaian, ada penilaian secara objektif yang dinilai berdasarkan ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis. Nah, untuk komponen ini kita berbagi dalam beberapa komponen. Yang pertama adalah individu harus memenuhi 80% dalam tatap muka. Lalu untuk UTS sekitar 20%, untuk ujian akhir semester sebanyak 30%, lalu untuk tugas kelompok dan individu dengan bobot 20%, dan serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas diskusi itu presentasi kasus dengan bobot 30%. Baik, untuk tahap berikutnya mari kita simak video pembelajaran dari saya secara langsung kepada mahasiswa untuk mata kuliah kesehatan reproduksi remaja. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan kelima, ya. Sebelum pertemuan yang pekan lalu, sebelum kita melanjutkan pertemuan kali ini, apakah teman-teman masih ada yang mengingat untuk kita mereview, ya, melanjutkan materi yang sebelumnya, materi yang sekarang? Kira-kira ada nggak di sini teman-teman yang masih mengingat? Silakan tunjuk tangan. Oke. Izin menjawab ya Ibu, perkenalkan dengan saya Nanda Putri Widianto. Dari materi yang kemarin kita bahas itu mengenai promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang benar agar remaja itu dapat mengambil keputusan sehat terkait perilaku seksualnya dan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, juga untuk mencegah terjadinya penularan penyakit menular. Nah, dari promosi dan edukasi juga kita bisa melakukannya dengan metode penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dari para remajanya. Terima kasih. Baik, Anda, terima kasih atas review yang sudah dilakukan. Oke, sebelum kita lanjut ke pertemuan kali ini, ya, teman-teman sudah pada mengisi absen? Sudah. Oke. Baik, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu.
supaya pembelajaran kali ini kita bisa dengan lancar. Oke, berdoa dulu. Oke, baik, kita lanjutkan untuk materi kali ini. Ya, bisa dilihat bahwa tentang upaya pencegahan dan deteksi dini kesehatan reproduksi pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Ya. Apa output yang akan kalian dapat setelah pembelajaran? Yaitu pada CMPK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan teman-teman mahasiswa mampu menjabarkan tentang upaya kesehatan reproduksi pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Nah, sedangkan pada sub materi, ya, untuk tahapan pembelajaran, yang pertama ada 5 option, ya. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang KIE, persiapan kehamilan. Lalu mahasiswa mampu memahami, ya, jenis kelainan pada masa prakonsepsi, ya. Lalu mahasiswa mampu menjabarkan pengertian dari remaja, prakonsepsi, dan pranikah, gitu. Lalu berikutnya, mahasiswa mampu untuk upaya promotif preventif terhadap asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi, ya. Kenapa kita mempelajari upaya kesehatan, ya, pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi, ya? Karena kita tahu, ya, bahwa bisa dilihat dari bahan di atas, ya. Coba kita lihat perilaku pada remaja pacaran, ya, di Jakarta itu sangat tinggi, ya. Untuk yang hubungan seks, melakukan macam-macam, ya. Ini kan kita tahu bahwa tadi, ya, review sebelumnya bisa mengakibatkan pada saat nanti prakonsepsi. Dan seperti kita lihat, ya, dari bagian di atas, ya, seperti ini, bahwa ini nanti akan berkaitan tentang bagaimana nanti teman-teman menghadapi pada masa prakonsepsi dan pranikah, seperti itu. Dan pada masa remaja ini adalah momen penting bagaimana kesehatan reproduksi remaja, ya, harus dijaga. Karena apa? Dari mulai remaja itu kesehatan reproduksi dimulai dari perilaku, ya. Perilaku remaja kita bisa lihat dari bagian di atas, ya, cukup tinggi, ya. Apa nanti akan berakibatkan pada masa nanti setelah mereka menikah, seperti itu, ya. Nah, di sini kita lihat juga kasus HIV tertinggi, ya, di Jakarta, seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan remaja sudah banyak yang mengalami HIV, lalu nanti bagaimana untuk calon kehidupan baiknya yang akan dijalani pada saat masa pranikah, seperti itu, ya. Jadi ini berkaitan sekali, ya, bagaimana perilaku remaja akan kedepannya seperti apa untuk kesehatan reproduksi kalian semua, ya. Nah, ya, di sini sebelumnya kita ingat dulu pengertian prakonsepsi, ya, merupakan masa sebelum hamil, ya, atau masa sebelum terjadi pertemuan sel ovum dan sel sperma, ya. Wanita prakonsepsi diasumsikan sebagai wanita dewasa atau wanita usia subur yang siap menjadi ibu, ya. Jadi seseorang yang mau menjadi seorang ibu, ya, itu harus apa? Mempersiapkan dirinya dari sebelum dia menerima kehamilan sampai melahirkan, seperti itu. Kita tahu, ya, banyak orang yang menikah tapi tidak tahu bagaimana persiapan fisik, ya, mental, ya. Jadi nikah saja, tidak tahu nanti akibatnya pada saat dia mengalami kehamilan, persalinan, apakah ada akibatnya pada saat perkawinan tersebut, ya, entah ke anak ataupun ke keluarganya tersebut. Ya. Pernah dengar tentang kelainan genetik dan kelainan kromosom? Nah, kelainan genetik berarti nanti kelainan yang akan apa? Didapatkan anak tersebut karena dia genetik dari orang tuanya, entah itu dari bapaknya atau dari ibunya, sehingga akan menurun pada anaknya, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut kelainan struktur anatomi dan reproduksi. Ya. Masih ingat bahwa pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang anatomi reproduksi perempuan dan laki-laki. Ya, masih ingat? Masih. Ya. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa anatomi perempuan dan laki-laki itu juga nanti akan berpengaruh terhadap masa persalinan, kehamilan, prakonsepsi. Nah, pertama adalah masalah rahim. Ya, bentuk rahim perempuan kira-kira ada yang tahu bentuknya seperti apa? Nah,
jadi kadang-kadang ya itu akan mempengaruhi bagaimana rahim bayi calon bayi itu berada di dalam kandungan ibu. Ya, sel telur akan mengeluarkan ya. Kalian pernah menstruasi kan? Nah, akan keluar mengikuti siklusnya seperti itu. Nah, masalah ovarium kadang-kadang ada yang masalah ovarium itu terhambat, terganggu, bisa karena akibat tadi ya, apakah ada kelainan pada sel telurnya dari gaya hidup dan sebagainya sehingga pembuahan sel telur bisa terhambat ya. Ataupun misalkan teman-teman ada yang suka punya kelainan pada hormon. Nah, kelainan hormon itu juga akan mengganggu siklus pada sistem reproduksi seperti itu. Lalu yang keempat masalahnya pada endometriosis. Nah, pada remaja ya, kita tahu pertama kali perempuan ya, menstruasi itu ada yang disebut dia suka pada nyeri. Pernah nyeri? Nah, dia apa? Kalau dalam istilah medis disebut apa? Dysmenorrhea. Ya. Nah, tetapi kalau dysmenorrhea itu biasanya dia ada yang cepat sembuh ya. Nah, ada tingkatannya. Nah, sedangkan endometriosis itu dia berarti ada masalah di endometriumnya ya. Entah itu dia terlalu penebalannya terlalu tebal ya atau terlalu tipis ya. Sehingga pada saat dia kontraksi menstruasi itu kan dia akan menjepit pembuluh darah. Nah, kalau dia terganggu endometriosis itu biasanya pastinya akan mengalami kesakitan seperti itu. Kalau misalkan wanitanya sehat ya, kok nggak hamil-hamil? Kenapa nih? Oh, ternyata jangan wanitanya saja yang disalahkan. Kita lihat juga pada pria ya, karena bisa jadi masalahnya itu pada kelainan struktur anatomi pria ya. Yang pertama varikokel ya, pernah dengar? Ya, berarti dia ada apa? Ada ventrikel seperti itu. Lalu obstruksi saluran ejakulasi. Ejakulasi adalah pengeluaran apa? Sperma ya pada saat pria mengalami rangsangan ya, mengeluarkan rangsangan itu saluran ejakulasi. Nah, yang masalah itu adalah ejakulasi dini ya. Nah, jadi belum sampai sel telurnya itu ya, tidak sampai ke sel telur dia sudah keluar duluan seperti itu ya, sehingga tidak mendorong saluran sperma sampai ke dalam sel telur ya. Itu bisa menyebabkan tidak berpunya sel telur dengan sel sperma. Lalu cryptokismus, testis tidak turun. Makanya pada anak baru lahir biasanya bidan itu akan memeriksa apakah udah turun belum nih satu testisnya seperti itu ya. Nanti biasanya dipegang seperti itu. Kalau misalkan tidak turun ya, kan itu adalah apa? Pabriknya ya, pabriknya sperma semua di situ. Makanya kalau misalkan supaya sperma sehat, nanti gaya hidup juga akan mempengaruhi seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah masalah struktur testis ya. Jadi misalkan struktur testisnya kelainannya apakah dia terlalu pendek atau terlalu strukturnya itu tidak seharusnya seperti itu ya, sehingga pada saat melakukan hubungan ya itu tidak sampai bisa mengeluarkan sperma dengan sempurna. Masalah tadi ya kita sebut tadi adalah masalah pada kelainan anatomi wanita dan pria. Nah, di sini ada masalah-masalah juga ya yang akan berakibatkan nanti mempengaruhi pada saat proses kehamilan. Yang pertama masalah nutrisi gaya hidup ya. Pertama kekurangan asam folat ya. Jadi kadang-kadang teman-teman harus paham kalau di puskesmas ya biasanya kan kalian menganjurkan pada saat hamil kan, Bu jangan lupa minum asam folat. Padahal asam folat itu justru sangat berguna pada saat pra sebelum terjadinya konsepsi ya. Jadi untuk pembentukan otak bayi segala macam seperti itu. Karena kalau biasanya dia kekurangan asam folat, bayinya itu banyak bisa berupa
kelainan struktur kayak misalkan aneksepalus, dengan tidak ada batok kepalanya. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua, berat badan ekstrim, ya, obesitas atau kurang berat badan, ya. Jadi terlalu berat badan, ya, ataupun terlalu rendah itu juga mempengaruhi dari kesehatan reproduksi. Kenapa? Karena dia akan metabolisme tubuh hormonnya itu akan terganggu, ya. Bisa jadi misalkan menstruasi, bisa terjadi polimetrolia, ya. Menstruasinya terlalu banyak atau terlalu panjang, atau bahkan menstruasinya terlalu sedikit, ya, sehingga akan mempengaruhi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium. Paparan toksin. Jadi paparan toksin itu bisa didapat banyak hal. Kemarin kita sudah belajar, ya. Toksin itu seperti dari bahan kimia, ya, banyak dari make up, ya, ataupun dari bahan rumah tangga. Seperti misalkan apa? Bahan rumah tangga seperti kayak kita ada yang biasanya berbahan yang sangat berbahaya, jadi sangat hati-hati. Kalau make up seperti contoh kemarin kita sudah bahas kayak merkuri, ya, seperti itu bahan toksin juga. Jadi dia akan merusak ke dalam pembuluh darah, ya. Lalu lingkungan pekerjaan, gaya hidup. Kenapa lingkungan gaya hidup terhadap pekerjaan itu bisa menjadi masalah, ya? Karena seperti ini, ya. Pernah kita tahu, apalagi laki-laki, ya, misalkan dia bekerja pada di suatu radiologi, ya, itu makanya mereka harus APD-nya dalam keadaan benar-benar terjaga, ya, karena dia mengandung radiasi. Kalau radiasi yang terkena pada bagian alat kelamin, ya, itu bisa mengurangi sel sperma, ya. Lalu kalau pada perempuan juga itu sel radioaktif itu juga sangat berbahaya ke badan. Makanya yang calon hamil ataupun sudah hamil juga kalau misalkan dia itu biasanya tidak dianjurkan untuk calon pranikah, ya, dia sudah melakukan misalkan guguran aborsi seperti itu. Nah, itu dikatakan pada rahimnya, ya, itu sudah ada perlukaan, ya, sehingga apabila dia terjadi konsepsi, ya, kita tahu pernah lihat daun buah jeruk. Buah jeruk itu kalau kita kerok biasanya permukaannya dia menjadi kasar, kan, tidak rata, sehingga pada saat terjadinya konsepsi penempelan calon janin itu tidak akan melekat kuat, sehingga bisa terjadinya aborsi berulang seperti itu. Makanya ditanyakan riwayat obstetri yang buruk sebelumnya. Nah, ini adalah upaya yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya. Yang pertama KIE, persiapan kehamilan, ya, yaitu dengan konseling pranikah. Lalu persiapan kehamilan, ya. Sekarang ini banyak sekali, ya, ada di puskesmas ada untuk pusat konseling remaja, ya. Di situ bisa konseling untuk pranikah, ya. Lalu juga persiapan kehamilan apa saja nanti yang harus diperlukan. Lalu yang ketiga, kontrol glikemik pada wanita dengan diabetes. Nah, kalau diabetes itu berarti gulanya sangat tinggi, ya, di atas 200. Nah, kalau dia dengan diabetes, bayinya tuh bisa terjadi glikokemik, ya. Jadi nanti bayi besar seperti itu, ya. Makanya diperiksa apakah diabetes atau tidak, ya. Lalu yang keempat, menghentikan alkohol dan obat-obat terlarang, ya. Jadi apabila seseorang yang meninggal, ya, dia harus berhenti dulu nih, ya, ketergantungannya pada endingnya, ya, terhadap alkohol atau obat-obat terlarang. Lalu intervensinya berhenti merokok, ya. Lalu yang keenam, vaksinasi. Nah, vaksinasi pada saat kemarin kita juga sudah belajar, ya, pada saat dia prakonsepsi pranikah, ya, biasanya pada saat itu disebut vaksinasi tetes, tetanus toksoid, ya, gunanya untuk pada saat menghindari penyakit dari tetanus, ya. Lalu vaksinasi apa lagi yang kira-kira bisa Kalau misalkan
perempuannya itu dia kita lihat apakah vaksinnya sudah lengkap atau belum, ya. Lalu yang ketujuh, menurunkan berat badan, ya. Jadi IMT itu dihitung dari berat badan dibagi tinggi badan, ya. Apakah dia masuk overweight atau underweight. Yang kedelapan, hipertensi harus terkontrol, ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Intervensinya sebelum dia terjadinya pranikah harus terkontrol. Lalu pengidap asma, ya, biasanya juga harus dikontrol asmanya itu apakah dia karena debu, ya, ataukah asmanya karena apa, ya. Biasanya kalau penyakit asma, ya, kalau untuk lahiran normal itu tidak dilanjutkan karena dia bisa pada saat melahirkan dia sudah terjadi pernapasan itu tidak kuat seperti itu. Lalu yang ke-10, penyakit tiroid memerlukan penanggulangan ketat. Nah, penyakit tiroid itu bisa hipertiroid atau hipotiroid, sama-sama berbahaya, ya. Apalagi nanti kepada bayinya, bisa nanti disebut bayinya pendek seperti itu. Nah, biasanya kalau ke ibu atau ke bapak atau penyakit tiroid, biasanya dia berubah matanya itu biasanya terlalu besar, ya. Lalu dia terjadi pelemasan segala macam, ya. Lalu pemeriksaan HBsAg itu biasanya untuk pemeriksaan hepatitis B, ya. Karena apabila ibunya menderita hepatitis, bayinya bisa terkena hepatitis juga, ya. Makanya pada saat nanti hepatitis biasanya screening ada triple eliminasi yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan di puskesmas. Yang pertama adalah triple eliminasi untuk HBsAg. Jadi ibu hamil, calon ibu hamil itu dia diwajibkan pemeriksaan apakah dia hepatitis atau tidak. Yang kedua HIV, ya, apakah dia positif atau tidak. Yang terakhir lalu pemeriksaan sifilis, ya, itu triple eliminasi dari pemerintah. Nah, di sini lalu ada pemeriksaan untuk ada gonore, ya, kencing nanah, ya. Jadi sebelum menikah, ya, itu diperiksa gonore karena apabila yang diobati hanya satu pihak perempuan, ya, tetapi laki-lakinya tidak diperiksa, nanti perempuannya sembuh, hubungan lagi sama laki-laki itu, ya, yang laki-lakinya kena, ya. Jadi harus berdua yang diobati untuk penyakit gonore seperti itu, ya. Karena nanti pada saat lahir, bayi itu akan melewati jalan lahir, ya. Nah, kalau misalkan dia masih ada terkena penyakit, ya, bisa menyebabkan kebutaan kepada bayinya seperti itu. Lalu pemeriksaan TORS, ya, toksoplasma rubella, ya. Biasanya ibu-ibu, ya, remaja ataupun ini yang mempunyai hewan, ya, kucing, ya, itu harus berhati-hati terhadap infeksi TORS, ya, karena bisa menyebabkan dia keguguran berulang seperti itu, ya. Biasanya harus diobati dulu sebelum melakukan penerusan untuk kehamilan. Lalu di sini tadi sudah vaksin TT, ya, tetanus toksoid, ya. Lalu ada vaksin lain HPV, mungkin masih belum familiar tapi sudah banyak dilakukan, ya. Lalu vaksin TT biasanya hepatitis B, rubella, ya. Baik. Demikian materi hari ini, ya. Mungkin dari materi yang tadi sudah disampaikan, ya, ada teman-teman, ya, yang ingin menanyakan atau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Silakan. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Istiqomah. Saya izin bertanya, apa perbedaan antara upaya pencegahan primer dan sekunder pada masa prakonsepsi? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan yang bagus, ya. Saya ulangi lagi bahwa apa upaya yang bisa dilakukan, upaya untuk kesehatan reproduksi pada primer dan sekunder. Oke, kita kembalikan dulu ke teman-teman. Mungkin ada dari sini teman-teman yang bisa menjawab, membantu. Silakan. Baik Ibu, di sini saya izin menjawab. Perkenalkan, saya Alivia Tiara. Jadi pertanyaan tadi itu perbedaan antara
upaya pencegahan primer dan upaya pencegahan sekunder. Kalau upaya pencegahan primer itu dia mencegah masalah kesehatan atau komplikasi pada kehamilan yang dilakukan sebelum masa konsepsi. Tapi kalau misalkan pencegahan sekunder itu dia mengatasi masalah yang sudah ada pada individu dari pasangan itu. Sekian, terima kasih Ibu. Oke, baik ya. Tadi benar sekali ya, temannya tadi sudah menjawab ya bahwa pencegahan sekunder yaitu adalah pencegahan sebelum terjadinya konsepsi ya. Dan yang kalau sekunder itu setelah terjadinya prakonsepsi, apa yang sudah dilakukan? Misalkan pada saat dia prakonsepsi itu sebelumnya itu sudah dilakukan tindakan ya, ternyata pada saat itu dia terkena penyakit kayak misalkan HBsAg. Nah, di sini kan teman-teman melakukan praktek lapangan, ya kan? Nah, sebelumnya sudah pada dilakukan imunisasi HBsAg, ya. Ternyata pada saat di lapangan terkena apa? Jarum suntik. Nah, seperti itu. Padahal tadi upaya primer sudah dilakukan, teman-teman sudah dilakukan vaksin pada saat itu vaksin HBsAg hepatitis. Nah, tetapi setelah sudah terkena, ya, itu biasanya apa nih upaya selanjutnya seperti itu berarti pencegahan sekundernya, ya. Kalau misalkan apa namanya, contohnya seperti itu yang tadi sudah teman-teman bicarakan. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini, ya, sebelumnya ini ada sedikit tugas, ya. Nanti teman-teman tugasnya adalah tolong ya teman-teman cari artikel ya, ataupun publikasi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam kesehatan reproduksi remaja, pranikah dan prakonsepsi. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, teman-teman supaya mencari dulu ya tentang artikel tersebut. Lalu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya seperti itu. Ya, paham? Oke, baik. Ya, baik. Demikian pertemuan kali ini, materi sudah saya sampaikan. Jangan lupa tugas yang ini dikerjakan, ya. Untuk itu saya akhiri ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian deskripsi singkat video pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi. Semoga dapat memberikan gambaran ilustrasi mengenai kinerja pembelajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai pada sertifikasi dosen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.